Ingin mapan dulu sebelum menikah. Apakah boleh? Banyak sekali para pemuda, para pemudi di usia yang memang sudah cukup umur, tetapi dia memiliki keinginan, ingin mencapai pada taraf mapan secara ekonomi sebelum menikah. Apakah ini boleh? Jelas, keinginan besar, mapan sebelum menikah itu sangat harus dan sangat harus diperjuangkan, sangat harus dimiliki oleh setiap para pemuda dan para pemudi. Tentu saja hal ini akan spekulatif, tetapi saya akan menafsirkan, menjelaskannya menjadi dua ilustrasi. Di video ini saya akan menjelaskan tentang satu ilustrasi. Ilustrasi pertama adalah ketika usia kamu belum mencapai 25 tahun, maka memiliki keinginan besar, cita-cita yang tinggi, ingin mencapai kemapanan secara ekonomi sebelum menikah, itu harus kamu miliki. Setidaknya ada 4 alasan kenapa kamu harus mapan dulu secara ekonomi sebelum masuk ke jenjang pernikahan. Yang pertama, keinginan akan mendorong adanya usaha. Seseorang yang memiliki keinginan pasti akan terdorong adanya usaha, adanya ikhtiar untuk mencapai keinginan tersebut. Artinya adalah jika kamu memiliki keinginan mencapai taraf kemapanan ekonomi, maka dengan sendirinya keinginan tersebut akan mendorong kamu melakukan usaha, melakukan kerja, melakukan ikhtiar untuk mencapai taraf kemapanan ekonomi yang kamu inginkan. Yang kedua, jika kamu memiliki keinginan mencapai kemapanan ekonomi sebelum menikah, itu membuktikan kamu akan bertanggung jawab di dalam keluarga. Jelas, di antara tanggung jawab dalam keluarga nanti adalah bagaimana kita semua melakukan ikhtiar usaha untuk mencukupi ekonomi keluarga kita. Maka akan dipastikan orang yang memiliki keinginan mapan secara ekonomi, dia begitu paham apa yang dibutuhkan dalam keluarga dan akan mendorong tanggung jawab nanti dalam keluarganya. Yang ketiga, itu membuktikan kamu adalah seorang visioner, orang yang berpikir jauh, orang yang berpikir di masa yang akan datang. Bahwa kamu sangat paham bahwa dalam pernikahan itu bukan hanya sekedar membalut cinta dan sayang, tetapi ada tanggung jawab ekonomi. Menikah juga berkaitan dengan ekonomi. Menikah juga berkaitan dengan mencukupi kebutuhan-kebutuhan materi. Yang keempat, jika keinginanmu mapan dalam taraf ekonomi sebelum menikah tercapai, maka akan bisa dipastikan setelah kamu menikah akan meminimalisir masalah ekonomi. Kita tahu bahwa banyak sekali keluarga-keluarga di luar sana yang tidak bisa kuat mempertahankan pernikahannya atau masalah yang sangat muncul terjadi dalam keluarganya, di antaranya yang paling banyak adalah masalah ekonomi. Andai keinginanmu mapan secara ekonomi sebelum menikah terjadi, dikehendaki oleh Allah, maka akan bisa dipastikan setelah menikah kamu akan merasa lebih mudah dan masalah ekonomi dapat kamu minimalisir. Kebutuhan-kebutuhan keluarga, kebutuhan-kebutuhan materi, sandang, pangan, mungkin rumah atau kendaraan, itu tidak akan menjadi masalah besar karena sudah kamu persiapkan jauh-jauh hari sebelum pernikahan. Tetapi ada juga banyak hal yang perlu kamu ingat dan kamu perlu perhatikan jika kamu memiliki keinginan besar, mapan secara ekonomi sebelum jenjang pernikahan. Yang paling utama adalah tadi, bahwa keinginan tersebut dalam ilustrasi batas usia, kamu sebelum masuk usia 25 tahun. Artinya adalah, jika usia kamu sudah 25 tahun ke atas
nanti akan kita bahas dalam ilustrasi kedua di video selanjutnya. Ada beberapa hal yang penting yang kamu perhatikan jika kamu memiliki keinginan mapan dalam taraf ekonomi sebelum menjenjang pernikahan. Tentu kan standar kemapanan yang kamu ingin raih. Jangan sampai keinginan mapan dalam taraf ekonomi tersebut itu terlalu liar, terlalu imajiner, terlalu jauh. Tetapi kamu harus punya batas standar kemapanan ekonomi yang kamu raih. Misalnya contoh, kemapanan ekonomi yang saya ingin raih adalah, yang pertama adalah memiliki pekerjaan yang memiliki gaji yang lebih dari cukup. Yang kedua, sudah memiliki kendaraan. Yang ketiga, memiliki rumah. Yang kedua, jika kamu sudah punya calon pasangan, maka bicaralah secara baik-baik apa yang kamu inginkan. Jalinlah komunikasi dengan calon pasanganmu bahwa aku ingin mencapai kemapanan dalam taraf ekonomi dulu sebelum menikah, sampai pada taraf kesepakatan. Kenapa? Ini penting agar tidak terjadi kesalahpahaman di kemudian hari. Komunikasi yang baik akan menghasilkan saling faham, saling memahami, saling mengerti satu sama lain. Dan komunikasi yang baik, apalagi yang sampai taraf kesepakatan, itu akan menjalin komitmen yang kuat sebagai modal kelak untuk melanjutkan ke jenjang pernikahan. Yang ketiga, yang harus kamu perhatikan adalah, jika kamu belum punya pasangan, jangan sampai melupakan mencari pasangan. Artinya adalah, kerjamu, usaha yang kamu lakukan untuk mencapai keinginan kemapanan ekonomi yang kamu inginkan, jangan sampai melupakan sisi lain bahwa kamu juga harus beriringan dengan mencari pasangan. Selanjutnya yang keempat, catatan yang penting kamu pikirkan adalah menjaga diri jangan sampai terjerumus ke jurang maksiat. Yang kelima, perbanyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar setiap langkah, setiap ikhtiar, setiap kerja, setiap usaha yang kamu lakukan, selain juga bisa mendapatkan hasil yang kamu inginkan, juga ada dalam ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.